dari KTT ke-43 ASEAN, siang tadi diadakan pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dengan Sekjen PBB Antonio Guterres. Terbukti bersalah melakukan penganiayaan berat dan berencana terhadap David Ozora, Mario Dandi divonis 12 tahun penjara. Polresta Malang Kota sukses menekan peredaran narkoba selama operasi Tumpas Semeru 2023. Selamat petang pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Kamis 7 September 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Lydia Rotin Sulu, inilah Presisi Petang selengkapnya. Pemirsa, ASEAN dan Australia sepakat untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam berbagai isu yang berkaitan dengan keduanya. Hal ini terlihat dari sambutan yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka KTT ke-43 ASEAN Australia. Begitu juga pernyataan yang disampaikan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Presiden Joko Widodo memimpin KTT ketiga ASEAN Australia hari Kamis 7 September 2023. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyatakan Australia adalah mitra komprehensif strategis ASEAN dan penghubung dengan kawasan Indo-Pasifik. Bagi ASEAN, Australia bukan hanya sekedar tetangga, melainkan mitra komprehensif strategis dan sekaligus penghubung dengan kawasan Pasifik. Di sisi lain, ASEAN juga merupakan mitra dagang penting Australia dengan nilai perdagangan lebih tinggi dibanding dengan Amerika Serikat dan Jepang. Sehingga apapun yang terjadi di Indo-Pasifik akan berdampak besar bagi Australia maupun ASEAN. Oleh karena itu, ASEAN dan Australia sama-sama memiliki kepentingan, sama-sama memiliki tanggung jawab untuk menjaga Indo-Pasifik tetap damai dan stabil, dan menjadikannya sebagai epicentrum of growth. ASEAN sangat menghargai dukungan Australia terhadap ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, serta partisipasi aktif Australia dalam ASEAN Indo-Pacific Forum, terutama peran aktif PM Albanese. Terima kasih, Perdana Menteri Albanese. Dan dengan prinsip inklusif, maka tahun ini ASEAN akan menjalin kerjasama dengan Indian Ocean Rim Association dan Pacific Island Forum. ASEAN juga berkomitmen untuk terus menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan Australia. Demikian dari saya, dan dengan ini saya nyatakan KTT ketiga ASEAN Australia dibuka. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam kesempatan ini juga menyatakan dukungan Australia terhadap ASEAN dan siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN dalam isu-isu seperti perubahan iklim, kesehatan, dan penanganan kejahatan lintas negara. And I do want to congratulate Indonesia on its leadership of ASEAN this year, following on from, of course, your leadership of the G20 just last year. Thank you also to Prime Minister Sonsei Sipendon for Lao PDR's ongoing support as Australia's ASEAN country coordinator. Australia is pleased to support your preparations for the 2024 ASEAN Chair Year. ASEAN is profoundly important to Australia. We share ASEAN's ambition for economic prosperity and stability. My government is committed to growing and strengthening our ties with ASEAN.
Yesterday, I launched a blueprint for Australia's economic engagement in the region over the next 2 decades. Authored by our Special Envoy for Southeast Asia, Mr Nicholas Moore, Invested Southeast Asia Economic Strategy to 2040 sets out a practical pathway to deepen our economic engagement, complementing our significant body of work together. And that cooperation has gained significant momentum since we agreed the ASEAN-Australia Comprehensive Strategic Partnership. Our program of cooperation is about building a region that is secure and stable, that works for the people in it, and that can address complex challenges like climate change, health security, and transnational crime. In the last 12 months, through the Oz for ASEAN Futures initiative, we supported the development of the ASEAN Strategy on Carbon Neutrality adopted on Tuesday. We supported the development of the ASEAN Digital Economy Framework Agreement. We backed the updating of ASEAN's infrastructure pipeline and supported practical implementation of the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Australia is committed to supporting Southeast Asia's long-term food security. Our work on this will help protect our resilience to global shocks. We're working closely to seize the opportunities of the clean energy transition. Australia looks forward to co-hosting the ASEAN-Australia high-level dialogue on climate change and energy transition with Vietnam and Laos later this year. In 2024, we will celebrate 50 years of partnership between Australia and ASEAN. To commemorate this important anniversary, it will be my great honour to welcome ASEAN leaders to Melbourne in March next year for an ASEAN-Australia Special Summit. I look forward to hearing your priorities for ASEAN-Australian cooperation today. I thank you. Hadir mendampingi Presiden dalam pembukaan KTT ketiga ASEAN Australia, antara lain Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Mensesnek Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di Jakarta Convention Center. Peran ASEAN dan PBB penting dalam menjaga perdamaian dan mengatasi isu penting di berbagai kawasan. Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis 7 September 2023. Dalam pertemuan ini, Presiden Joko Widodo berharap Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ASEAN semakin berperan aktif dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia dan mengatasi isu penting di berbagai kawasan, termasuk isu Myanmar. Sementara itu, Antonio Guterres memberikan selamat kepada Indonesia dan Presiden Joko Widodo yang telah berhasil memimpin G20 dan ASEAN. Kepemimpinan Indonesia tidak hanya akan berpengaruh terhadap bingkai kerja ASEAN, tetapi juga dunia. Kepemimpinan di ASEAN dan G20 adalah kombinasi diplomasi yang sangat terampil dengan bidang yang mengarah ke prinsip-prinsip perdamaian. PBB juga memandang Indonesia sebagai mitra istimewa dalam bidang pembangunan berkelanjutan dan hak asasi manusia. Polri sebagai garda terdepan dalam Harkamtibmas terus melakukan pengamanan untuk kelancaran kegiatan konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN yang digelar di Jakarta. Melalui Satgas Preemptif, Polri terus memberikan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat untuk ikut mendukung kesuksesan pelaksanaan KTT ASEAN. Pelaksanaan konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN di Jakarta hingga hari ketiga berjalan relatif lancar. Untuk kelancaran event internasional ini, Polri membentuk Operasi Tribrata Jaya 2023 yang di dalamnya ada 9 satuan tugas. Salah satunya adalah Satgas Preemptif yang melakukan berbagai upaya pengamanan dalam bidang intel hingga kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN. BIMAS ini adalah bagian dari Subsatgas Satgas Preemptif yang masuk dalam struktur pengamanan Operasi Tribrata Jaya 23. Ya. Tugasnya adalah mengamankan jalannya KTT 43 di Jakarta. Satgas BIMAS ini bekerja sama
satu satgas dengan Satgas Intel, di mana tugasnya salah satunya adalah melakukan upaya deteksi dini terkait dengan kemungkinan munculnya gangguan keamanan yang mungkin akan mengganggu jalannya KTT ASEAN 43. Untuk Satgas Bima sendiri, kita mencoba untuk melakukan upaya dari mulai kegiatan pra, sedang berlangsung, sampai akhir dari kegiatan itu. Kegiatan pra-nya apa? Kami melakukan upaya untuk mengumpulkan seluruh chief security yang ada di Jakarta ini, khususnya chief security hotel yang akan digunakan sebagai akomodasi para delegasi KTT ASEAN yang menginap. Dengan kita kumpulkan para chief security, mereka akan membriefing satpam-satpam yang ada di hotelnya untuk melakukan kegiatan patroli atau melakukan pemeriksaan kepada orang-orang yang diduga mencurigakan. Ya. Terus dia juga pasti kenal satu persatu masyarakat atau mungkin karyawan yang datang ke hotelnya. Kalau karyawan yang tidak pernah dikenal, dia mengaku karyawan, lah ini perlu diantisipasi dan dilaporkan kepada petugas keamanan yang ditugaskan menjaga di sana. Nah, kita tahu di masing-masing akomodasi itu juga diperbantukan aparat dari kepolisian, dari TNI, dari Pas Pampres, ada juga dari BNPB, BNPT, juga dari PLN, kesehatan dan sebagainya. Mereka berkumpul sinergi untuk menyelesaikan masalah yang kemungkinan akan dihadapi para delegasi yang menginap di hotel itu. Ya. Selain dari kita melakukan pembinaan para chief security atau satpam hotel, kita juga menghimbau para satpam yang ada di seluruh jalur perjalanan delegasi yang akan melewati jalur itu dari hotel menuju ke venue. Seperti beberapa perkantoran di situ digerakkanlah para satpam untuk melihat di luar kantornya. Kalau mungkin ada orang-orang yang diduga akan melakukan kejahatan, bisa diidentifikasi dan dilaporkan pada aparat kepolisian yang bertugas di sepanjang jalan itu. Paling tidak langkah preemptif itu sudah kita lakukan. KTT ke-43 ASEAN berlangsung dari tanggal 5 hingga 7 September. Namun Satgas Preemptif masih terus bertugas sampai seluruh delegasi kembali ke negara masing-masing atau hingga tanggal 10 September 2023. Dari Jakarta, Willy Amanda, Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.